Perkenalkan, saya Rika Astrika Reski dengan NIM J1A1211183. Nama saya Rizwan Bima Pasulo dengan NIM J1A121186. Nama saya Serlina Hanban dengan NIM J1A121194. Nama saya Sri Mulyani Endrawati dengan NIM J1A121202. Nama saya Sri Rahmansiapu dengan NIM J1A121203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor. Udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Namun, di era modern, sejalan dengan perkembangan pembangunan fisik kota dan pusat industri, serta berkembangnya transportasi, telah menyebabkan kualitas udara mengalami perubahan dari yang mulanya segar, kini kering dan kotor akibat dari terjadinya pencemaran udara karena kendaraan transportasi. Tampak dengan jelas ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Di antaranya yang pertama, pemberian izin bagi angkutan umum kecil lebih dibatasi, sementara kendaraan angkutan massal diperbanyak. Yang kedua, kontrol jumlah kendaraan pribadi. Yang ketiga, pembatasan usia kendaraan. Yang keempat, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara. Yang kelima, uji emisi harus dilakukan secara berkala pada kendaraan umum maupun pribadi. Dan yang keenam, penanaman pohon daun lebar di pinggir jalan yang lalu lintasnya padat serta di sudut-sudut kota. Lalu, bagaimana proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan transportasi? Tidak ada yang bisa menepis betapa emisi gas buang berupa asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna yang mengandung timbal atau timah hitam, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang berlangsung sempurna yang dapat dicapai dengan tersedianya suplai udara yang berlebihan. Namun demikian, kondisi pembakaran yang sempurna dalam mesin kendaraan jarang sekali terjadi. Ini saya akan memaparkan materi tentang dampak terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan dan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Pembangunan transportasi yang terus dikembangkan menyusul dengan permintaan pasar ternyata telah mendorong terjadinya bencana pembangunan. Saat ini kita semua telah mengetahui bahwa pengaruh polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca, bakal menimbulkan pemanasan global atau global warming. Tentunya hal ini harus merupakan sebuah peringatan kepada para pemilik kebijakan industri dan kebijakan transportasi agar melihat kepada masalah udara di sekitarnya. Proses pembangunan yang ada di Indonesia dalam konteks transportasi ternyata telah menimbulkan bencana pembangunan yang pada akhirnya bermuara menjadi permasalahan ekologis. Akibatnya udara sebagai salah satunya menjadi berbahaya bagi kesehatan manusia dan alam sekitarnya. Selain itu, kondisi pencemaran udara akibat kendaraan transportasi selanjutnya secara langsung kandungan timah dalam hitam dalam SPM dapat mengganggu kesehatan kita dan atau menimbulkan penyakit-penyakit yang mematikan. Lalu, apakah produksi dari transportasi sebagai alasan pembangunan teknologi dapat dijadikan alasan bagi para pembuat keputusan? Kenyataan ini membuat sampai sekarang selalu menjadi ajang perdebatan, terutama dalam memahami bagaimana mengartikan sebuah lingkungan dan teknologi
agar dapat berdampingan tanpa adanya bahaya serta transportasi yang tidak teratur. Sebagai contoh, pencemaran udara yang utama adalah kendaraan bermotor dan industri. Dalam hal ini terhadap beban emisi total, kendaraan bermotor menyumbang sekitar 71% pencemaran oksigen dan nitrogen. Nah, tampaknya gas emisi dan kandungannya menjadi beban moral bagi pengguna transportasi dan industri. Permasalahan seperti ini telah menjadi fenomena pembangunan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan materi mengenai dampak terjadinya pencemaran udara terhadap kehidupan dan lingkungan. Secara tegas dapat dikatakan udara yang tercemar akibat transportasi telah menimbulkan tingkat stres pada manusia yang mengalami gangguan tersebut. Dari perspektif ekologi, perilaku manusia yang beradaptasi dengan proses akan menjadi jenuh apabila adaptasi tersebut dilakukan dengan terus-menerus atau sering, sehingga orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami gangguan udara dari transportasi dan mengalami kejenuhan dapat menimbulkan stres dan depresi. Karena apa yang adaptif dan bukan adaptif bagi mereka adalah cenderung pada perubahan perilaku kolektif dari masyarakatnya. Hal ini dapat ditunjukkan tingkat stres dan depresi penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta tergolong cukup tinggi. Manusia sebagai faktor yang menentukan keberlanjutan lingkungan yang ada di sekitarnya menjadi tidak berdaya karena pengerusakan lingkungan terjadi dan dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kejadian-kejadian seperti pencemaran udara pun tidak terhindarkan. Bukan hanya itu, ternyata permasalahan ekologi yang terjadi akibat transportasi ini juga menjadi permasalahan psikologis yang ada pada masyarakat tersebut. Semakin tinggi tingkat pencemaran udara, maka kecenderungan tingkat stres pun akan semakin tinggi pula. Kebijakan transportasi yang berhubungan dengan lingkungan atau transportation environment adalah merupakan suatu penyebab munculnya dampak sosial. Artinya, dampak sosial yang dimaksud adalah transportasi yang tidak teratur, yang kemudian mengganggu kehidupan manusia. Pada saat ini, transportasi selalu dijadikan alasan utama bagi pencemaran kota. Alasan kebanyakan orang beranggapan pencemaran kota yang merusak udara di sekitar kita adalah merupakan suatu akibat dari kelalaian pemerintah dan produsen yang mendesain kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, daerah perkotaan dianggap merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara dan memegang peranan yang sangat besar dalam pencemaran udara. Pada umumnya, dari berbagai sektor yang potensial dapat mencemari udara, maka sektor transportasi memegang peran yang sangat besar dibanding dengan sektor yang lainnya. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%, sementara kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, dan sisanya berasal dari pembakaran lain, misal rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, dari uraian di atas, maka tampak dengan jelas beberapa faktor penting yang menyebabkan dominannya pengaruh sektor transportasi terhadap pencemaran udara perkotaan di Indonesia, antara lain perkembangan jumlah kendaraan yang cepat. Yang kedua, tidak seimbangnya prasarana transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada. Yang ketiga, pola lalu lintas perkotaan yang berorientasi memusat akibat terpusatnya kegiatan perekonomian dan perkantoran. Yang keempat, masalah turunan akibat pelaksanaan kebijakan pengembangan kota yang ada. Misalnya,
daerah pemukiman penduduk yang semakin menjauhi pusat kota. Kelima, kesamaan waktu aliran lalu lintas. Keenam, jenis umur dan karakteristik kendaraan bermotor. Ketujuh, faktor perawatan kendaraan. Kedelapan, jenis bahan bakar yang digunakan. Kesembilan, jenis permukaan jalan. Kesepuluh, siklus dan pola pengemudi. Samping faktor-faktor yang menentukan intensitas emisi gas buang sumber pencemaran udara tersebut, faktor penting lainnya adalah faktor potensi dispersi atmosfer. Daerah perkotaan akan sangat tergantung kepada kondisi dan perilaku meteorologi. Padahal, sektor transportasi mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi yang berdampak terhadap kehidupan dan lingkungan. Hampir semua produk energi konvensional dan rancangan motor bakar yang digunakan dalam sektor transportasi masih menyebabkan sumber emisi pencemaran udara. Penggunaan bahan bakar minyak bensin dalam motor bakar akan selalu mengeluarkan senyawa-senyawa seperti karbon monoksida, hidrokarbon, debu, oksida nitrogen, dan oksida sulfur. Premium yang dibubuhi tel akan mengeluarkan timbal. Solar dan motor diesel akan mengeluarkan beberapa senyawa tambahan. Di samping senyawa tersebut, di atas yang pertama adalah fraksi organik seperti aldehida yang mempunyai dampak kesehatan yang lebih besar dibanding dengan senyawa-senyawa lainnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dapat mengemisikan zat-zat pencemar seperti karbon monoksida, oksida nitrogen, oksida sulfur, debu, hidrokarbon, juga timbal. Udara yang tercemar oleh zat-zat tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkat dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran, dan komposisi kimiawinya. Gangguan tersebut terutama terjadi pada fungsi faal dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah, atau menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Biasanya, pencemaran udara karena partikel debu dapat menyebabkan penyakit pernapasan kronis seperti bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronkial, dan bahkan kanker. Kadar timbal yang tinggi di udara juga dapat mengganggu pembentukan sel radang. Gejala keracunan dini mulai ditunjukkan dengan terganggunya fungsi enzim untuk pembentukan sel darah merah yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya seperti anemia, kerusakan ginjal, dan lain-lain. Sedangkan keracunan hemoglobin bersifat akumulatif. Keracunan gas karbon monoksida timbul sebagai akibat terbentuknya karboksi hemoglobin atau COHD dalam darah. Afinitas karbon monoksida yang lebih besar dibanding dengan oksigen atau O2 terhadap hemoglobin menyebabkan fungsi hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu. BTLH DKI Jakarta 2013. Selaras dengan itu, berkurangnya penyediaan oksigen ke seluruh tubuh apabila tidak segera mendapat udara segar akan membuat sesak napas dan dapat menyebabkan kematian. Sementara, bahan pencemar udara seperti NOx, SOx, dan H2S dapat merangsang pernapasan yang mengakibatkan iritasi dan peradangan. Selanjutnya, upaya untuk mengurangi dampak polusi atau pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor yang mencakup upaya-upaya pengendalian baik langsung maupun tidak langsung akan dapat menurunkan tingkat emisi dari kendaraan bermotor secara efektif. Antara lain, yang pertama, mengurangi jumlah mobil lalu lalang, misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, atau naik satu kendaraan pribadi bersama teman-teman atau carpooling.
Yang kedua, selalu merawat mobil dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mengotori udara. Yang ketiga, minimalkan pemakaian AC. Pilihlah AC non CFC yang hemat energi. Dan yang keempat, memilih bensin yang bebas timbal atau unleaded fuel. Jadi kesimpulannya, solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditunjukkan pada pembenahan sektor transportasi dengan atau tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Maka tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota lain di dunia yang berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil, dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal seperti bus dan kereta api diperbanyak. Kemudian kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada jumlah angkutan umum. Selanjutnya, pembatasan usia kendaraan, terutama bagi angkutan umum, juga perlu mendapat pertimbangan. Secara khusus mengingat semakin tua kendaraan, apalagi yang kurang terawat, sangat berpotensi besar sebagai penyumbang polutan udara. Selaras dengan itu, pembangunan MRT dan electronic road bridging atau ERP juga mendesak untuk direalisasikan. Di samping itu, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu jalan, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara benar-benar dapat diwujudkan. Begitu juga uji emisi yang dilakukan secara berkala, serta penanaman pohon berdaun lebat di pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat, dapat juga mengurangi polusi udara. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.